Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bisa bersama di tengah tuan-tuan guru kita, bil khusus Al-Mukarram Ustaz Latif Khan beserta para ustaz yang lain tak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu kita ucapkan syukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita disatukan bukan karena suku, bukan karena bahasa, bukan karena kampung halaman. Berbagai macam suku bangsa ada di tempat ini, di Medan, Sumatera Utara. Yang menyatukan kita adalah Dia yang tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita sentuh tangannya, tapi Dia sudah mendoakan kita sebelum kita hadir di alam wujud. Maka kita balas budi baiknya dengan bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datanglah surat dari gubernur namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa nama gubernurnya? Abu Musa Al-Ash'ari. Ketika itu yang menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira 17 tahun sesudah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Isi surat itu adalah malu bertetangga karena kalau datang surat orang Persia pakai tanggal. Kalau datang surat dari Romawi pakai tanggal. Kalau datang surat dari Koptik Mesir pakai tanggal. Ada tahunnya. Sedangkan orang Islam waktu itu ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tapi tak ada tahunnya. Karena bangsa Arab, bangsa primitif, buta huruf, tidak punya peradaban, tak ada tahunnya. Kalau kebetulan waktu itu tahunnya banyak hujan banjir, mereka sebut dengan Amul Faidan, tahun banjir. Kebetulan Nabi Muhammad SAW lahir saat datang tentara bergajah, maka disebut gajah bahasa Arab fil. Disebutlah Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Amul Fil. Ciri masyarakat primitif tak ada kalender. Masyarakatnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah yang sudah mengutus kepada kaum yang buta huruf rasul, seorang nabi utusan Allah. Minhum, dia pun juga tak bisa tulis baca. Ada beberapa orang yang dapat menulis baca, itulah yang disusun dalam Kutabul Wahyi, panitia penulis wahyu. Akhirnya berkumpullah para sahabat, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Agendanya bagaimana cara menetapkan kalender Islam. Masing-masing sahabat silakan memberikan pendapat. Kata sahabat yang pertama, wahai Sayyidina Umar, ya, bagaimana kalau kalender Islam itu kita mulai sejak turunnya wahyu? Turun wahyu itu dibuat tahun 1. Sahabat yang lain tak setuju. Kenapa? Karena wahyu turun, tapi tetap yang minum khamar tetap minum khamar, yang berzina tetap berzina, yang berjudi tetap berjudi. Tak ada perubahan. Maka momentum turunnya wahyu tidak layak untuk dijadikan sebagai tahun 1 Islam. Ada pendapat yang lain? Ada. Apa pendapatnya? Menurut saya, kata sahabat, bagaimana kalau tahun 1 Islam itu ditetapkan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW? Tapi pendapat ini pun ditolak. Karena waktu Nabi lahir tak ada perubahan. Orang tetap minum khamar, orang tetap mabuk, orang tetap berjudi, orang tetap menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tak ada perubahan. Maka tahun 1 dihitung dari lahirnya Nabi tidak diterima. Ada pendapat lain? Ada. Pendapat yang ketiga, bagaimana kalau tahun 1 Islam dimulai sejak Nabi meninggal dunia? Meninggal Nabi hari Senin, langsung dijadikan sebagai tahun 1. Ini pun juga tidak disetujui oleh sahabat, musyawarah mereka. Dan kita bersyukur pada Allah tidak disetujui tahun Nabi meninggal itu sebagai tahun 1.
Bayangkan kalau Nabi meninggal dijadikan sebagai tahun 1, maka setiap menyambut tahun baru menangis sajalah kerja kita. Nama tahunnya bukan tahun hijrah tapi tahun takziah, karena meninggal. Lahir Nabi tidak dijadikan tahun 1, turun wahyu tidak dijadikan sebagai tahun 1, Nabi meninggal tidak dijadikan tahun 1. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Ali. Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Sayyidina Ali yang memberikan pendapat ini disetujui oleh Umar. Pendapat yang kedua mengatakan ini pendapat Sayyidina Umar. Andai dua-duanya kita terima tak jadi masalah, tak ada kaitan dengan akidah. Maka diucapkan dalam pendapat yang keempat ini, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Maka disetujuilah pendapat yang keempat ini berdasarkan ijma' musyawarah antar sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pada tahun ke-17 pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa pemerintahan gubernur Abu Musa Al-Ash'ari. Sampailah kita pada malam hari ini tahun 1440 Hijrah akan menyambut nanti tanggal berapa nanti? Tepat 31 Agustus, 1 September itu nanti pada tanggal 1 Muharram 1441. Andai tak sampai pun kita hidup nanti, insya Allah sudah kita sambut malam ini. Yang sampai umurnya alhamdulillah, yang tak sampai banyak juga yang takut mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari yang saya sebutkan tadi? Bahwa sehebat-hebat Umar bin Khattab, walaupun Umar bin Khattab itu orang dijamin masuk surga, walaupun Umar bin Khattab itu sahabat Nabi pilihan, walaupun Umar bin Khattab itu tidak berani setan melewati jalan yang sudah dilewatinya. Kalau lewatlah setan di jalan Sisingamangaraja, lewat Sayyidina Umar di jalan Singamaraja, maka setan tak berani lagi lewat. Gimana tadi Umar lewat Singamaraja? Mutar dia, takut. Sungguh pun begitu hebatnya iman Umar bin Khattab, tapi dia memutuskan tahun itu tetap berdasarkan musyawarah. Ini paling penting, tetap berdasarkan musyawarah. Ini sekarang orang seenak otak dia saja menetapkan sesuatu, mentang-mentang dia punya kekuasaan, punya jabatan. Umar bin Khattab khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, tidak dia tetapkan semena-mena, tapi dia tetap ajak musyawarah. Ini poin yang pertama. Khaba man istasyara wa ma nabima man istakhara. Tidak sia-sia orang yang mau musyawarah, dan tak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Saya pun juga begitu. Hari ini saya kebetulan diberikan masa kesempatan tausiah lebih kurang 60 menit, maka saya yang bicara. Tapi di luar ceramah saya tetap mendengar pendapat ustadz-ustadz, tuan-tuan guru, para mubalik, guru-guru kita semua. Apa yang layak dilakukan, apa yang mesti dihindari. Karena kepala kita satu, tapi kalau kepala banyak ini dikumpulkan, maka selamatlah kita dari kehancuran. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang otoriter menetapkan sesuatu dengan pendapatnya sendiri, tapi kita ambil pelajaran dari hijrah, mesti selalu bermusyawarah. Pelajaran yang kedua, bahwa ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak disebutkan dalam Quran, yang tak disebutkan dalam hadis, tapi tidak serta-merta dia bid'ah. Mana contohnya? Nih masalah kalender. Karena ini sekarang sedang menjadi pemicu perpecahan kita gara-gara masalah, ini tak ada dibuat Nabi, bid'ah ini. Ini tak ada dibuat Nabi, ini bid'ah. Akhirnya antara sesama kita sikut-sikutan. Kalau sudah sesama orang yang sholat berkelahi, maka yang ketawa yang tak sholat. Oleh sebab itu maka jangan mudah membid'ahkan orang. Karena masalah kalender juga tak ada dalam Al-Quran. Carilah ayat dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Ya ayyuhalladzina amanu, buatlah kalender. Ini murni ijma' para sahabat Nabi.
Makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, sesudah aku mati nanti, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Ini cerita pertama. Saya mulai tausiah jam 9 kurang 15, akan berakhir jam 10 kurang 15. Setelah itu akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kita akan pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah orang. Satu masalah selesai, 15 menit. Bisa dipahami? Sekarang kita masuk masalah yang kedua. Saya menganggap datang pengajian ini mau menghilangkan masalah, Pak Ustadz. Rupanya Ustadz datang menambah masalah. Salah kalian sendiri. Kenapa kalian undang Ustadz bermasalah? Undanglah Ustadz yang enjoy-enjoy, yang tenang-tenang, yang tak ada beban. Ini pula diundang ya Ustadz yang sedang dilaporkan ke Mabes. Saya sedang down sebetulnya, tapi menengok semangat Ustadz Latif Khan tadi, bangkit semangat. Itulah gunanya. Bagus main takbir kuat-kuat, pergi setan-setan. Itulah gunanya kita bersilaturahim dengan guru-guru kita. Dari ucapannya, dari tatapan matanya, dari basirah pandangan batinnya, membangkitkan semangat. Ini anak-anak muda ini kadang sedang down. Kok kenapa? Galau. Ayo kita pergi sebentar, bangkitkan semangat. Apa? Minum tuak kita agak 3 botol. Bangkitkan semangat itu adalah dengan duduk-duduk bersama orang soleh. Ini banyak energi-energi ini yang sedang berkumpul. Ada di sini orang yang banyak sedekahnya, ada di sini orang yang banyak zikirnya, ada di sini orang yang banyak ilmunya, ada di sini yang orang banyak otak isi kepalanya cerdas-cerdas. Ketika berkumpul energi-energi itu, maka kita pun bangkit semangat. Saya pun bangkit sekarang. Nanti sudah pulang, baru lestoi balik. Sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua, adalah masalah hijrah. Jadi hijrah itu jangan bayangkan kumpulkan pakaian, masukkan ke koper, beli tiket pesawat, selesai. Bukan begitu. Hijrah ini ada kronologisnya. Apa dia? Berkumpullah orang Arab kafir Quraisy, kepala-kepala suku, di sebuah tempat di kota Makkah, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun, rumah. Nadwah, rumah pertemuan. Sekarang mungkin di masyarakat Melayu ada namanya balai pertemuan, atau masyarakat modern ada namanya kantor DPR, DPRD, tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat. Maka di kota Makkah mereka sudah punya itu, namanya Darun Nadwah. Pendiri Nadwah, Darun Nadwah itu namanya Qusay. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Bisa diingat? Insya Allah berarti tak ingat. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak, saya pun lupa, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, datuk Nabi yang kelima. Qusay ini orang kaya, dibuatnya lah rumah besar, berkumpullah kepala-kepala suku untuk memusyawarahkan setiap langkah dan kebijakan mereka. Hari itu mereka berkumpul tepat pada hari Kamis. Berkumpullah mereka semuanya di sana. Dalam perkumpulan itu mereka bahas agenda pertemuan hari ini adalah menetapkan bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakitkan. Yang punya Darun Nadwah datuknya, kakeknya, mbahnya, tapi justru yang dibahas adalah bagaimana cara membunuh cucunya. Kurang ajar orang Arab kafir Quraisy. Tapi apa mau dikata, memang itu fakta yang terjadi, ditulis dalam kitab-kitab sirah. Lalu kemudian berkumpul mereka, yang menjadi ketua sidangnya adalah namanya Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak kenal. Kenal Umar bin Hisham? Dah, yang saya kenal Umar bin Khattab sama Pak Umar dekat rumah kami, Pak RT.
Namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham, tapi nama keren. Nanti kalau saya sebut nama kerennya, oh kalau itu kenal. Namanya Abu Jahal. Ya, makanya kalau kenalan sama orang itu tanya baik-baik namanya. Nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Ku cari kemarin di Facebook tak ada Ibrahim, rupanya Bram. Nah, gitu juga ini. Nama dia Umar bin Hisham, tapi selalu dipanggil orang Abu Jahal. Dialah pimpinan sidang. Kenapa pula Abu Bapak Jahal bodoh? Pak bodoh pula bisa jadi pimpinan sidang. Kok bisa dia? Mungkin banyak duit dia nyawer serangan pajar. Sekarang kan tak penting mau bodoh mau apa, ijazah bisa dibeli, apapun bisa, semua udah. Yang penting duduk di situ kan. Nah, sampai mana ceritanya tadi? Pagi ini kebetulan sidang itu pagi. Kata si Umar bin Hisham alias Abu Jahal tadi, pagi ini agenda kita adalah bagaimana untuk menyelesaikan, memberantas, membunuh orang yang selama ini sudah membuat kekacauan stabilitas masyarakat kafir Quraisy. Dulu kita enak-enak saja, tiba-tiba datang dia sesatu ini. Ini harus kita habisi ini. Bagaimana cara membunuhnya? Saudara-saudara sekalian, ada yang bisa ngasih pendapat? Datang satu angkat tangan ngasih pendapat. Tuan Kepala Sidang Abu Jahal, ya, menurut pendapat saya kita antarkan dia ke tempat yang jauh. Kita cari tempat yang jauh, kita buang dia ke sana. Tenang kita di kota Makkah nih. Mau mabuk, mabuk. Mau berzina, zina. Mau mencuri, mencuri. Mau merampok, merampok. Supaya dia tidak mengganggu kita. Tangkap dia, ikat dia, naikkan ke onta, antar ke tempat yang jauh. Selesai. Tapi ada yang tak setuju. Saya kurang setuju. Kenapa kamu tak setuju? Karena Muhammad SAW itu punya aura, punya karisma kepemimpinan yang luar biasa. Nanti kalau kita buang dia ke tempat yang jauh, tiba-tiba di sana dia membuat kekuatan. Di sana nanti banyak pengikutnya, tiba-tiba dia balik ke kota Makkah, balas dendam dia, mati kita semua. Berpikir juga mereka, iya juga ya. Gawat ini nanti kita ya kan. Kalau begitu pendapat pertama jangan diterima, tolak. Tanya lagi, ada pendapat yang kedua? Ada. Apa pendapatmu? Pendapat saya Tuan Abu Jahal, tak usah kita antar dia jauh-jauh. Jadi bagaimana? Kita cari kayu yang kuat, kita buat kota, kita tangkap Muhammad SAW, masukkan dia ke dalam, paku kuat-kuat, ikat dia, letakkan samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan kering 3 hari, mati dia. Simple. Tapi pendapat ini ditolak juga. Kenapa? Karena sekeliling kota Makkah itu banyak pengikut Muhammad SAW. Dulu orang menyebut pengikut, kalau sekarang follower. Kalau sampai dia diusik, kalau sampai dia ditangkap, kalau sampai dia dikurung, dibiarkan dia kering di samping Ka'bah, mati, meninggal, maka ini Makkah akan bergejolak, mengamuk semuanya. Hati-hati. Jadi ternyata cerita-cerita ini mirip-mirip gitu juga. Udah cerita lama ini. Kalau sampai dia diletakkan di samping Ka'bah, maka seluruh pengikutnya ini akan mengamuk. Kalau sudah mereka mengamuk, siapa yang mampu mengamankan kota Makkah Al-Mukarramah? Akhirnya terdiamlah mereka semua, bingung mereka. Cumana mengatasi. Cuman itulah hebatnya masyarakat jahiliyah ini. Sejahat-jahat jahiliyah, tak ada terpikir di kepala otak mereka waktu itu, bagaimana kalau kita santet aja dia? Tak ada. Tak ada. Saya baca buku sejarah itu, tak ada satu pun pendapat gimana kalau kita curi rambutnya, kukunya, giginya, habis itu kita bawa ke dukun. Tak ada. Jadi kalau gitu mana yang lebih hebat jahatnya? Orang jahiliyah atau zaman sekarang? Zaman sekarang masih pakai santet lagi. Makanya dulu ada RUU santet, rencana undang-undang santet, tak bisa disahkan oleh DPR. Kenapa? Tak ada, tak nampak antu itu sampai sekarang. Hilang pendapat nomor 1 tak bisa dipakai, pendapat nomor 2 pun akan memunculkan revolusi masyarakat.
Akhirnya sidang buntu, sampai akhirnya Abu Jahal dapat ide. Saya dapat ide, kata Abu Jahal. Gimana Tuan Abu Jahal? Gimana kalau kita utus satu anak muda malam-malam masuk ke dalam kamarnya, lalu kemudian diambil pedang, pancung kepalanya pas dia sedang tidur. Selesai. Simple, modal tak banyak dan tak memicu keramaian. Ambil pedang panjang, masuk ke kamarnya malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Setuju? Itu orang Medan tak mudah dipancing. Ternyata pendapat Abu Jahal ini pun tak diterima. Kata yang menolak, jangan macam-macam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan manusia biasa. Dia itu adalah anak cucu dari Qusay. Qusay itu anak cucu dari Adnan. Adnan anak cucu dari Ismail. Ismail ada anak kandung dari Ibrahim alaihi salam. Mengalir darah Ibrahim dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai Muhammad kita ganggu, seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Abdi Manaf akan mengamuk dan pembunuh itu akan dicari. Terjadi perang besar antara dua suku. Akhirnya sidang pun buntu, deadlock. Buntu. Cuman bedanya kalau zaman sekarang sidang buntu, mereka coffee break. Dulu tak ada coffee break. Akhirnya buntu, diam. Akhirnya dapat ide Abu Jahal. Kata Abu Jahal, tunggu sebentar, ada ide baru, kata Abu Jahal. Apa caranya? Kalau satu orang yang membunuh, maka yang ditangkap satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, yang berperang satu suku. Kalau begitu kita ganti ide baru. Setiap suku mengutus satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Ada 14 suku, utus 14 anak muda. Yang paling kuat tenaganya, yang paling panjang pedangnya. Maka 14 orang ini nanti malam masuk ke rumah Muhammad SAW, pancung kepalanya. Kalau sudah semua suku ikut, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Karena kalau satu orang yang buat, satu ditangkap. Tapi kalau semua buat, penuhlah LP. Akhirnya hebat juga kau Abu Jahal. Inilah nia namanya Abu Bapak Jahal bodoh, Abu Jahal. Kenapa dia dibilang bodoh? Padahal otaknya cerdas. Maksudnya untuk yang baik-baik dia bodoh. Tapi kalau untuk yang jahat-jahat, nangkap kali otaknya. Kalau untuk yang baik-baik bodoh. Nah, di masjid kita, di masyarakat kita, di RT RW, di kantor kita pun begitu juga. Kalau nanti pas ada musyawarah, gimana caranya meramaikan masjid ini? Diam. Gimana cara kita memperingati 17 Agustus? Diam. Tapi pas ditanya, gimana caranya ngundang artis dangdut? Oh iya. Nah itu anak cucu Abu Jahal tuh. Kalau untuk yang jahat-jahat, ada aja otaknya. Cerdas, terang dia langsung. Untuk yang baik-baik, mati lampu. Melep 5 watt. Tapi cerita untuk maksiat, terang kepalanya. Tuh nampak tuh tulis kepalanya, Abu Jahal. Nah, akhirnya disetujuilah hari Kamis siang. Dengan ini ditetapkan sidang kepala suku Arab kafir Quraisy hari Kamis siang di kota Makkah, di Darun Nadwa. Setiap suku akan mengutus anak-anak muda yang nanti masuk ke kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung memancung kepalanya. Ditetapkan hari Kamis, lebih cepat lebih baik dilaksanakan langsung malam Jumat. Apa pelajaran dari sini? Orang kafir Quraisy pun musyawarah. Makanya kalau ada orang Medan tak musyawarah, berarti lebih parah dari kafir. Nanti tersinggung lapornya pula. Pelajaran yang kedua dari kisah ini, bahwa setan selalu memberikan ide-ide cemerlang, brilian. Walaupun kau tak sembahyang, walaupun kau tak sholat, walaupun kau tak beriman, otakmu bisa cerdas. Datang dari mana? Dari Ini yang dialami oleh Abu Jahal. Apa pelajaran yang kita ambil?
Kalau ada niat baik, segera laksanakan, jangan tunda-tunda. Karena orang kafir Quraisy saat itu perbuatan dosa, maksiat, mau membunuh Nabi, rapatnya hari Kamis dilaksanakan malam Jumat. Kita rapat pembangunan masjid diputuskan hari Kamis. Kapan kita laksanakan? Tahun depan. Lebih parah kita dari. Nanti jumpa di akhirat sama Abu Jahal, Abu Lahab. Aku aja dulu buat dosa cepat-cepat kami buat. Kalian buat pahala, kalian tunda-tunda pula. Mau masuk surga pula tuh kata dia. Nah, jadi setiap kisah yang saya sebutkan ini kita ambil hikmah-hikmah. Ini cerita Ustaz ini dari mana? Jangan Ustaz ini ngawur ini. Dari mana ceritanya Ustaz ambil? Saya ambil saripatinya dari buku terbaik nomor 1 di dunia. Saya tak mau ngambil nomor 2, nomor 3, tak mau. Nomor 1. Juara sejarah Nabi nomor 1 di dunia. Nama penulisnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, berasal dari India. Allahu Akbar. Malam ini saya ceramah di masjid India. Artinya apa? Itu kan kebetulan aja Pak Ustaz. Tak ada kebetulan di dunia ini. Pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat bagaimana dulu ulama-ulama datang ke kota Medan mendirikan masjid ini 1887, sekarang sudah 2019, lebih 100 tahun lamanya. Kenapa tanah ini yang mereka pilih? Tentulah ada istikharah mereka yang diberikan Allah ilham kepada mereka, diberikan Allah Ta'ala kepada Abdul Somad dan kita semua mengambil keberkahan pada masjid tua ini. Mudah-mudahan istiqomah mereka dulu sampai pula kepada kita, istiqomah mereka itu kita warisi. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi menceritakan kisah ini detail dalam bukunya yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, juara musabaqah sejarah Nabi nomor 1 di dunia. Ketika diadakan musabaqah di kota Makkah Al-Mukarramah, dapatkan buku terjemahannya kota-kota terdekat, di toko-toko di kota terdekat di kota Anda. Oh, ujung-ujungnya jual buku juga, bukan buku saya. Kalau buku ini kalian beli adik-adik, saya tak dapat untung seperak pun. Saya bukan jual buku, kecuali saya bilang, belilah buku ini. Buku saya, buku saya, bukan buku saya. Saya ceritakan ini apa? Supaya kalau kita mati nanti anak kita buka rak, ditengoknya, oh ada buku ayah, buku terbaik sejarah dunia, ditengoknya sejarah Nabi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Orang Mesir kalah, orang Mekah kalah, orang Madinah kalah. Justru penulisnya dari India, juara 1. Menangis anak bapak, anak ibu, menangis anak kalian menengok buku itu nanti. Kenapa dia menangis? Rupanya buku itu masih dalam plastik, belum dibuka. Alhamdulillah. Toko buku, alamat di Medan. Tapi jadilah kita mati meninggalkan buku. Orang enggak, banyak orang mati pas dibuka lemari gaple. Bisa kita lanjutkan? Akhirnya sidang pagi Kamis, maka langsung zuhur. Pagi Kamis sidang, zuhur Kamis. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq. Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar, nanti malam Jumat kita hijrah. Hah? Nanti malam hijrah? Ya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena nanti malam 14 anak muda akan memancung kepala. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa tadi pagi ada sidang rapat di Darun Nadwa? Rupanya rapat tertutup itu ada penyadap. Ada penyadap, ada CCTV di ruang itu. Siapa yang menyadap? Jibril alaihi salam. Begitu juga di sini. Saya yakin nih banyak penyadap. Kata Jibril, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi tadi hasil rapat di Darun Nadwa, nanti malam 14 anak muda akan memancung kepalamu. Maka sebelum mereka masuk,
kau pergi hijrah. Baiklah, kata Nabi Muhammad SAW. Maka inilah pentingnya ada siasat mengumpulkan berita. Termasuklah rekaman-rekaman malam ini supaya kita punya bahan. Ada, jangan sampai liar ceramah-ceramah ini. Ini kalau dipelintir orang, dikat orang, dipotong orang, tak bisa. Abdul Somad Serana ternyata ceramah memprovokasi masyarakat Medan. Enggak, ada rekaman lengkapnya. Di mana? Nih, di Masjid Jami, Masjid India kemarin ada rekamannya. Hidup kan? Jangan sampai kita yakin betul. Was takbirnya bukan main. Allahu Akbar. Allah bertanya, ada rekamannya. Habis pula baterai. Nah, akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, sami'na wa ata'na, kami siap hijrah wahai Rasulullah. Setelah memberitahu Abu Bakar, Nabi pun pulang ke rumah. Habis maghrib menunggu Isya. Habis Isya, Nabi pun tidur. Itulah makanya Nabi mudah bangun tahajud malam, karena tidurnya setelah malam itu dihitung setelah Isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malam itu semuanya 9 jam. Kalau ada ustaz berceramah, yang paling afdal solat tahajud adalah sepertiga malam. Jam berapa sepertiga malam itu Pak Ustaz? Jangan kau tanya-tanya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang dimaksud sepertiga malam itu adalah 12, 1, 2. Itu sepertiga malam. Paling bagus tahajud. Nabi kalau gitu, Nabi itu tidurnya berapa jam? Tidur habis Isya jam 8, 9, 10, 11, 12. Habis itu dia pun bangun tahajud. Kenapa kita payah bangun tahajud? Habis Isya tak tidur. Malam nih, kecuali malam ini.